Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Glersya Putri Hamzal dengan NIM 2465087 dari kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas kedua dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis, di mana tugasnya itu adalah mengidentifikasi 20 tempat atau objek yang ada di dalam peta kota Bau-Bau, di mana peta tersebut itu terdiri dari jalan, tempat ibadah, taman, kantor, kafe. Dan saya men-screenshot 20 tempat petanya untuk data spasial dan membuat dalam bentuk tabel untuk data non spasialnya. Pertama-tama di sini ada objek peta kota Bau-Bau untuk jalan, di mana objeknya sendiri terdiri dari Jalan Dayani Iksanuddin, Jalan Sula'a, Jalan Murhum, dan Jalan Laode Makmuni. Di screenshotan ini itu dia menampilkan peta jaringan jalan. Di jaringan jalannya ini dia ditampilkan dalam bentuk line. Dan bentuk lain ini untuk menghubungkan berbagai lokasi, di mana ini memungkinkan kita untuk menunjukkan jaringan transportasi dan konektivitas antar wilayahnya. Selanjutnya di data non-spasialnya sendiri, dia berisi informasi tentang nama jalan dan jenis jalannya, di mana Jalan Dayani Iksanuddin itu berjenis jalan arteri, yaitu jalan utama yang lalu lintasnya padat dan penghubung antar kawasan-kawasan yang penting. Sementara Jalan Sula'a 2 itu dia jenis jalan lokal, yaitu jalan lingkungan kawasan permukiman yang mengakses ke perumahan-perumahan warga. Selanjutnya untuk Jalan Laode Makmuni, dia jenis jalannya itu jalan kolektor. Nah, jalan kolektor itu jalan yang penghubung antara jalan lokal dan jalan utama atau jalan arteri. Selanjutnya Jalan Murhum. Jalan Murhum sendiri dia jenis jalannya jalan arteri, yaitu jalan utama dari pusat kota yang sama seperti Jalan Dayani Iksanuddin. Selanjutnya ada tempat ibadah. Nah, untuk objek data spasial tempat ibadah sendiri di sini dia ditampilkan dalam bentuk screenshot, dan di sini ada Masjid Nurul Ansar, Masjid Nurul Yakin, Masjid Nurul Iman, dan Masjid Amal Soleh Wanggangga. Nah, pada peta ini lokasi masjidnya ditampilkan dalam bentuk titik yang menunjukkan lokasi geografis masing-masing masjid di wilayah Bau-Bau. Nah, hal ini yang memudahkan identifikasi letak masjid secara virtual. Selanjutnya untuk data non-spasialnya atau atributnya, di sini ada tabel yang berisi informasi dari nama-nama masjidnya dan alamat dari keempat masjid tersebut. Selanjutnya objek untuk taman. Nah, di objek taman sendiri untuk data spasialnya sendiri di sini ada objek Taman Baca Hailus, Taman Kantor Wali Kota Bau-Bau, dan Taman Segitiga. Nah, di screenshotan ini dia adalah peta lokasi taman yang ditampilkan dalam titik poin atau poin pada peta. Nah, taman-tamannya ini terlihat dalam bentuk titik lokasi untuk menunjukkan keberadaan ruang terbuka hijau di wilayah Bau-Bau, sehingga dapat diketahui persebarannya. Sementara untuk selanjutnya di data non-spasial atau atributnya, di sini berisi informasi nama dan alamat dari taman-taman yang ada. Contohnya Taman Kantor Wali Kota Bau-Bau, dia alamatnya di Jalan Betombari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, kode pos 9374 Indonesia. Selanjutnya objek kafe. Di sini objek kafenya ada Cafe El Campo, Cafe Aja, Dias Cafe, dan Boton punya Coffee Cafe.
Nah, di data spasialnya di sini terdapat screenshot Google Maps dari lokasi-lokasi kafenya yang ditampilkan dalam bentuk titik atau poin. Nah, pada peta, kafe ini ditampilkan dalam titik untuk menunjukkan lokasi usaha kuliner di wilayah penelitian, sehingga kita dapat dilihat persebaran aktivitas ekonominya. Selanjutnya di data non-spasial atau atributnya berisi informasi dari nama dan alamat peta kafe-kafe tersebut, di mana Cafe Al Campo, dia berada di Jalan Betampari, Cafe Aja di Kota Bengkel, Diaf Cafe di Jalan Betampari, dan Putan punya kafe di Jalan Betampari. Selanjutnya objek peta untuk kantor. Nah, di sini objek kantornya sendiri berisi Dukcapil, kantor CNT Betombari, kantor Bapeda, kantor BPKAD, dan kantor Wali Kota Bau-Bau. Nah, data spasialnya sendiri di sini terdapat 5 screenshot dari lokasi peta kantor yang ditampilkan sebagai bentuk titik atau poin. Nah, pada peta kantor pemerintahan itu dan layanan publik dan ditunjukkan dalam bentuk titik untuk lokasi yang menggambarkan pusat aktivitas administrasi di wilayah Bau-Bau. Selanjutnya, untuk data non-spasialnya di sini, dia berisi informasi nama dari kantor dan alamat dari masing-masing kantornya tersebut. Baik, kesimpulan dari tugas ini, dia dapat membedakan bahwa data spasial itu adalah data yang memiliki informasi lokasi geografis suatu objek di permukaan bumi. Data ini biasanya ditampilkan dalam bentuk gambar atau peta yang menunjukkan posisi objeknya. Sementara data non-spasial adalah data yang berisi informasi deskriptif atau atribut dari suatu objek tanpa menunjukkan lokasi geografis. Data ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi keterangan nama, jenis, atau fungsi-fungsi objeknya jika ada. Baik, sekian penjelasan saya tentang mengidentifikasi 20 tempat atau objek yang ada di peta kota Bau-Bau. Mohon maaf bila ada salah, kurang, atau tidak jelas dalam penjelasannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.